materi teacher tentang biografi. Sebelumnya nama saya Pierlo. Dan saya Randy. Kami dari Jacob kita yang mempertanyakan apa tentang biografi teacher. Oke, nah sudah? Oke, jadi nama lengkap teacher ini agak sedikit panjang, Perawati Titiksari Sihombing. Oke, teacher lahir di Sumbul, itu Sumbul ada di Sumatera Utara, di Kota Sidikalang, tanggal 7 Desember tahun 1989. Oke, jadi teacher sudah menikah, oke, dan sekarang memiliki 2 orang putra, anak laki-laki. Pertama itu teacher bisa jelasin kayak biodata singkat teacher seperti teacher SMP, SD, dan SMA, dan kuliah di mana? Oke, berarti pendidikan formal ya. Oke, teacher sekolah dasar itu di SD Negeri, SD 03, 04, 09 Sumbul di Kota Sidikalang. Oke, iya di Sumatera Utara. Oke, sedangkan SMP-nya teacher sekolah di SMP Negeri 1 Tanah Jawa di Siantar. Oke, SMA-nya juga teacher bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Jawa di Siantar juga. Nah, kuliahnya teacher kuliah di Universitas HKBP Nomensun Pematang Siantar, ngambil jurusan pendidikan matematika. Oke. Kalau boleh tahu, Cor, karir pertama teacher itu sebelum mengajar jadi murid, Cor? Sebelum menjadi guru, sebenarnya ketika saya masih kuliah di semester terakhir itu saya sebenarnya sudah mengajar di sebuah sekolah Katolik di Tanah Jawa. Jadi sambil menyelesaikan skripsi saya sudah mengajar di sebuah sekolah. Setelah itu setelah lulus kuliah saya lanjut mengajar di Batam, sebuah sekolah swasta di Batam. Kemudian sekolah ini adalah sekolah tempat ketiga saya mengajar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mulai karir teacher itu dari nol, Cor. Awal dari nol sampai sekarang ini jadi guru gitu. Gimana kita Awal mulanya, perjalanannya? maksudnya perjalanannya kalau karir teacher sebenarnya memang sudah langsung jadi guru. Jadi teacher tidak ada bekerja, jadi langsung memang sesuai dengan jurusan pendidikan, langsung jadi guru. Nah, jadi awalnya teacher mengajar di sebuah sekolah Katolik di dekat rumah teacher, sekolah swasta. Nah, itu di semester akhir. Saya teacher masih kuliah, belum lulus waktu itu. Nah, itu sekitar 1 tahun, 1 tahun kurang lebih lah 1 tahun. Nah, setelah itu teacher memutuskan untuk cari tempat baru, oke, dan teacher memutuskan untuk pergi ke kota Batam ini. Dan ketika tiba di kota Batam, teacher memasukkan lamaran ke sebuah sekolah swasta. Nah, dan teacher tes, interview, dan teacher diterima sebagai guru. Nah, teacher mengajar selama 2 tahun di sekolah swasta tersebut. Nah, selanjutnya teacher juga ingin mencari suasana baru, pengalaman yang baru. Nah, oleh karena itu teacher memasukkan lamaran ke sekolah basic ini. Oke, dan singkat cerita, teacher diterima sebagai guru di sekolah basic ini itu tahun 2015. Oke, 2015, dan sampai saat ini sudah hampir 7 tahun. Oke, kira-kira begitulah perjalanan karir teacher sebagai guru. Kalau boleh tahu, Cor, apa kayak ada kendala atau kesan dalam mengajar itu ada? Sorry? Kesusahan dalam mengajar. Oke. Kalau kendala dalam mengajar pastinya ada. Oke. Salah satunya kendala yang mungkin teacher hadapi mungkin sebagai fresh graduate itu ya cara bersosialisasi dengan anak-anak. Oke, cara menyikapi anak-anak, cara memahami mereka, cara berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu yang menjadi mungkin kendala yang sering dihadapi oleh guru termasuk teacher.
Oke, kalau mungkin dari segi materi atau mungkin persiapan bahan mengajar tidak begitu. Nah, namun bagaimana membangun relasi yang baik dengan anak-anak, karena kan jenjang umurnya bisa terbilang lumayan, apalagi waktu itu teacher mengajar SMP. Nah, mungkin itu salah satu kendala yang mungkin agak ya cukup harus diberi perhatian gitu di dalam menyikapi sikap perilaku anak-anak atau peserta didik. Jadi sikap-sikap perilaku anak itu susah diatur jadi gitu ya Mas. Tidak semuanya susah diatur, tapi kadang-kadang di dalam satu kelas itu pasti ada saja yang memang apalagi anak-anak SMP itu kan masa transisi, ya kan, masa transisi dari anak-anak mau ke masa remaja lah. Nah, yang mungkin egonya itu masih bisa dikatakan tinggi, jadi dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Oke, jadi mungkin agak sulit untuk kita kasih nasihat dan lain sebagainya. Namun nggak semuanya, tapi di dalam setiap kelas itu pasti akan ada saja yang memang anak-anak yang memiliki karakter seperti itu. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, kan ini lihat di sini udah jadi guru. Kira-kira kedepannya teacher mau jadi kepala sekolah gitu atau lebih tinggi lagi tingkatan dari guru ini? Ada nggak jadi pikiran dari jenjang karir ya. Oke. Kalau kita ditanya sebagai manusia, tentunya kita ingin mengalami perubahan yang lebih baik, mau apapun profesinya. Oke, termasuk teacher juga sebagai guru, ketika ditanya pengen atau apakah ingin ada jenjang karir yang lebih baik, pastinya ingin. Oke, untuk kedepannya mungkin kalau diberi kesempatan dan teacher sudah siap, nah jadi dua-duanya harus mendukung. Kadang-kadang kalaupun kita diberi kesempatan, nah kalau secara pribadi kita nggak siap, nah itu nggak maksimal. Oke, nah jadi kalau teacher diberi kesempatan dan memang teacher merasa teacher sudah siap untuk jenjang karir yang lebih tinggi, maka teacher akan pertimbangkan untuk menerimanya. Jadi persiapan apa yang teacher harus lakukan untuk mencapai karir tersebut? Oke, kalau secara akademik mungkin bisa dengan kuliah lagi artinya ambil, iya, sebenarnya teacher sempat juga terpikirkan untuk lanjut S2, karena teacher sekarang kan S1, SPD. Nah, sempat juga terpikirkan oleh teacher untuk ngambil S2, namun karena berbagai pertimbangan, beberapa kendala, nah hal itu belum bisa terrealisasi sampai sekarang. Itu. Nah, jadi mungkin yang bisa saya lakukan atau teacher lakukan mengikuti program-program yang diadakan pemerintah. Nah, jadi teacher ini sudah mengikuti pendidikan guru, pendidikan guru atau yang disebut dia PPG. Nah, dan teacher sudah lulus itu di tahun 2020. Dan sekarang juga teacher sedang mengikuti program guru penggerak. Program guru penggerak, dan akan berakhir nanti pendidikannya ini akan berakhir di bulan Agustus. Begitu. Teacher, ini ada pertanyaan terakhir. Kan teacher ini mengajar dari guru. Motivasi teacher dalam mengajar itu apa? Apakah ada motivator yang teacher sukai atau apa? Oke, motivasi dari awal kenapa menjadi guru atau motivasi dalam sehari-harinya maksudnya? Dari awal dan sehari-hari. Oke, dari awal. Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan ke teacher ketika teacher mau mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi satu pertanyaan dilontarkan ke teacher, kenapa saudara ingin jadi guru? Nah ketika ditanya, mungkin dari awalnya dulu di SMA mungkin teacher nggak terpikirkan untuk jadi guru. Namun seiring berjalannya waktu, ketika teacher memutuskan untuk kuliah di bagian pendidikan, maka goals-nya kita kan sudah semakin terarah. Nah, to be a teacher, ya kan, menjadi seorang guru. Nah, motivasi teacher untuk menjadi seorang guru adalah teacher merasa bahagia ketika teacher bisa membantu seorang anak dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Oke, itu salah satu motivasi teacher menjadi guru. Jadi teacher ada kebahagiaan tersendiri ketika teacher bisa membantu seorang anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, yang tadinya mungkin karakternya sedikit menyimpang. Nah, ketika kita bimbing sebagai guru, nah dia bisa kembali ke jalan yang benar atau ke karakter yang lebih baik. Oke, itu satu motivasi bagi teacher. Itu. Ini kan itu pertanyaan terakhir sih. Motivator kayak motivator apa yang ada bang Arimu? Sorry? Motivator teacher gitu, motivator kayak orang-orang terkenal yang menginspirasi teacher. Oke, kalau motivator mungkin teacher yang secara pribadi sih tidak ada. Oke, paling yang memotivasi teacher kadang-kadang ya motivator yang sering teacher lihat di media sosial. Contohnya Mary Riana, teacher sangat suka baca-baca motivasi dari Mary Riana. Nah, terus Mario Teguh juga kadang-kadang. Nah, jadi kata-kata motivasi yang mungkin teacher nggak tahu siapa penulisnya atau siapa motivatornya. Nah, selama teacher merasa bahwa motivasi itu bisa membuat teacher merasa, oh ini bagus, membuat atau meningkatkan semangat teacher menjadi lebih baik. Nah, itu bisa menjadi motivasi bagi teacher. Itu karena kalau ditanya orangnya mungkin teacher sering baca motivasi dari Mary Riana. Itu. Boleh Pak teacher sampaikan kata-kata itu memotivasi siswa-siswa. Kata-kata untuk memotivasi siswa. Oke. Kata-kata untuk memotivasi siswa. Setiap anak itu lahir dengan talentanya masing-masing. Oke. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa dan jadilah versi terbaik dirimu. Itu yang bisa teacher sampaikan. Jadi apapun, dimanapun kita nanti, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Apapun peranmu, apapun profesimu nantinya, terlebih kamu perannya sekarang sebagai siswa, lakukan yang terbaik dalam belajarmu. Jadilah versi terbaik dirimu. Oke, mungkin itu yang bisa teacher sampaikan. Kata-kata motivasi untuk anak-anak atau mungkin untuk kalian. Tadi itu cuma beberapa pertanyaan dari kami yang itu merupakan tugas kami dari tugas bahasa Indonesia untuk mengumpulkan biografi teacher sendiri. Dan sekian dan terima kasih buat waktunya. Oke, kalian belum